Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ana Rizkia Lailatur Rohmah. Saya biasa dipanggil Bu Kiki. Ya, saya adalah guru pengajar bahasa Indonesia kalian yang akan setia menemani kalian selama semester 1 ini dan semester 2 ke depan. Salam kenal semuanya. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah. Baiklah, langsung saja kita menuju pada kegiatan pertama kita. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari di semester ini ialah materi teks LHO ya, teks laporan hasil observasi. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini yaitu kegiatan KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 berbunyi mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dan KD 4.1 berbunyi menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pada KD 3.1 dan 4.1, kita harus mengerti dulu nih, apa itu teks laporan hasil observasi ya, atau teks LHO. Seperti namanya, teks laporan hasil observasi itu ialah teks yang berisi laporan atau hasil dari kegiatan observasi. Observasi itu apa sih? Ya, observasi itu adalah kegiatan pengamatan. Misalnya nih, kalian mengamati suatu tumbuhan, mengamati suatu hewan. Nah, lalu hasil dari pengamatan kalian itu kalian tulis, maka jadilah sebuah teks yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah ya, jadi di laporan hasil observasi ini bukan hanya kegiatan pengamatan aja yang bisa ditulis, bisa juga kegiatan penelitian, kegiatan survei. Nah, itu semua bisa laporannya itu bisa ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Ya, kalian sekarang sudah paham ya apa itu teks laporan hasil observasi. Baik, kalau begitu kita akan lanjut pada KD 3.1, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi itu adalah mengenali ya sesuatu dengan memperhatikan ciri-ciri atau karakteristiknya. Kalau kita udah mampu mengidentifikasi, berarti kita sudah mampu untuk membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks yang lainnya. Oke ya, jadi mengidentifikasi itu adalah mengenali. Nah, kalian nih contohnya siswa-siswa baru SMA Negeri 1 Tumpang. Awalnya kalian belum kenal kan ya sama teman-teman sekelas kalian. Kalau kalian sudah kenal, maka kalian akan bisa nih ya membedakan antara si A, si B, dan si C dengan melihat ciri-cirinya. Misalnya si A rambutnya panjang lurus, si B rambutnya panjang keriting. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa membedakan karena kita sudah kenal. Begitupun dengan teks LHO ini, teks LHO ini sebetulnya itu memiliki kemiripan dengan teks-teks yang lainnya, seperti teks berita, teks eksplanasi, atau mungkin teks deskripsi ya yang pernah kalian dapatkan di SMP dulu. Nah, tapi anak-anak, teks LHO ini memiliki ciri-ciri khusus yang dapat membedakan dengan teks jenis lainnya, baik dari segi isi, struktur, maupun karakteristik bahasa yang digunakan. Nah, sekarang kita akan bahas nih ciri-ciri teks LHO berdasarkan isi, struktur, dan bahasa yang digunakannya. Langsung aja yuk simak penjelasannya. Baiklah, yang pertama, kita akan bahas nih karakteristik atau ciri-ciri teks LHO dari segi isinya. Oke. Nah, teks LHO itu adalah teks yang berisi hasil atau laporan dari kegiatan observasi. Nah, jadi anak-anak, teks LHO ini tidak bisa ditulis kalau kalian tidak melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Jadi, isi teks laporan hasil observasi itu diperoleh dari kegiatan yang pertama, yaitu observasi dulu ya, mengamati. Apa yang ingin diobservasi? Nah, itu diamati dulu. Setelah itu barulah dianalisis hasilnya. Apa saja hasil yang telah didapatkan dari proses pengamatan? Dianalisis dulu nih, disesuaikan
dengan teori-teori yang ada di buku-buku lain. Mungkin hasil yang kalian sudah peroleh itu bisa kalian cocokkan dengan mencari referensi lain yang ada di buku-buku atau dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, ini gunanya apa? Untuk memperkuat kalau hasil penelitian kalian ini emang udah bener gitu ya. Oke, lalu selanjutnya barulah kalau udah dianalisis, udah bener, barulah ditulis ya, ditulis secara mendetail gitu ya. Dan akhirnya jadilah sebuah teks laporan hasil observasi. Gitu ya anak-anak ya. Jadi teks LHO ini bukan teks yang bisa dikarang ya anak-anak ya. Bukan yang kita bisa dengan menghayal terus kita menulis gitu, tidak. Tapi teks yang harus benar-benar kita ada proses pengamatan dulu, ada proses analisis dulu, dan yang terakhir adalah baru bisa kita menulis teks LHO. Dari segi isi seperti itu ya. Jadi dia adalah teks yang berisi laporan dari hasil kegiatan pengamatan. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut pada ciri-ciri atau karakteristik teks LHO. Yang kedua, berdasarkan strukturnya. Struktur teks laporan hasil observasi. Apa sih struktur itu? Struktur itu adalah bagian ya, yaitu bagian yang membentuk dari sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bagian deskripsi umum atau gambaran umum. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Pada pembahasan kali ini akan saya jelaskan secara singkat saja karena nanti akan ada penjelasan tentang struktur ini secara mendetail pada KD berikutnya. Oke, nah secara umum ya tadi saya jelaskan kalau teks LHO itu ada bagian deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nih contohnya nih ya, misalnya di contoh ini kalian membahas tentang vaksin COVID-19 tuh. Di bagian deskripsi umum ya, bagian deskripsi umum itu yang awal sendiri, gambaran umum. Nah, pada bagian deskripsi umum itu dijelaskan secara umum. Apa sih vaksin COVID-19 itu? Dari mana sih ditemukannya vaksin COVID-19 itu? Siapa sih penemu pertamanya? Nah, gambaran secara umum itu dijelaskan pada bagian deskripsi umum. Selanjutnya, pada bagian yang kedua terdapat deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini barulah dijelaskan bagian-bagian atau jenis-jenis dari vaksin COVID-19 itu apa aja sih? Misalnya bisa Sinovac, nah kan bermacam-macam ya vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah virus COVID-19. Nah, pada bagian yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat, pada bagian ini akan dijelaskan apa saja sih manfaat dari vaksin COVID-19. Misalnya bisa untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, bisa untuk menambah daya tahan tubuh, nah misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir, ciri-ciri atau karakteristik teks LHO, yaitu dilihat dari segi bahasa yang digunakan. Oke, nah teks laporan hasil observasi ini kan merupakan teks yang bersifat karangan ilmiah. Jadi bahasa yang digunakan itu tentu harus bahasa yang baku, yang lugas, yang faktual, dan bermakna denotatif. Nah, baku ini kan berarti sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau lugas berarti harus jelas ya, tidak boleh bermakna ganda. Lalu faktual. Faktual berarti sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena kan teks laporan hasil observasi ini didasarkan pada kegiatan pengamatan dulu. Jadi apa yang kita amati, apa yang kita observasi, apa yang kita teliti, itulah yang kita tulis. Berarti harus sesuai dengan fakta yang ada di kegiatan observasi. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan kata denotatif. Denotatif ini berarti bermakna sebenarnya. Nah, sudah selesai ya pembahasan kita terkait KD 3.1 yaitu mengidentifikasi teks LHO ya. Jadi kita mengidentifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kalau sudah mengerti ya
terkait penjelasan yang saya berikan tadi, saya di sini ingin mengetes kalian. Seberapa paham kalian pada materi ini? Seberapa mampu kalian untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi? Baiklah, berikut akan saya sediakan 3 kutipan teks ya. Jadi akan ada 3 kutipan teks. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Silakan di pause ya videonya, silakan dijeda dulu. Lalu kalian baca dulu. Kalian tentukan ada teks A, B, dan C. Nah, nanti kalian tentukan mana kira-kira teks yang ciri-cirinya itu seperti teks LHO. Nah ya, oke, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca, ini teks yang pertama, teks A. Teks yang kedua, teks B, silakan dibaca. Teks yang ketiga, teks C, silakan dibaca. Nah, sudah selesai semua ya membacanya. Nah, kira-kira nih, dari ketiga teks tersebut, manakah yang termasuk teks LHO? Apakah teks A, apakah teks B, ataukah teks C? Oke, nah jawabannya yang benar adalah iya, teks B. Nah, siapa nih yang jawabannya benar? Selamat ya. Berarti kalau jawaban kalian sudah benar, berarti kalian sudah bisa nih mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ya, tidak terasa ya, kita sudah selesai mempelajari KD 3.1. Masih semangat kan anak-anak belajarnya? Masih dong. Nah, sekarang kita akan lanjut pada KD 4.1, yaitu menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Menginterpretasi itu apa sih ya, Nana? Ya, menginterpretasi itu adalah memaknai. Oke, jadi kita akan memaknai sebuah isi dari teks laporan hasil observasi. Lalu apa sih yang harus kita interpretasi atau maknai dari teks laporan hasil observasi ini? Ya, tentu isi dari teks LHO itu sendiri yang harus kita maknai. Kenapa kok teks LHO ini perlu diinterpretasi ya? Karena di dalam teks LHO ini berisi banyak sekali data dan fakta. Nah, kan tadi di awal sudah dibahas kalau teks LHO ini merupakan teks yang berisi laporan dari hasil kegiatan pengamatan. Pastinya hasilnya itu tadi kan berupa data dan fakta yang telah diperoleh dari proses pengamatan. Nah, data yang digunakan penulis untuk menyampaikan hasil laporannya itu ada yang bersifat tersurat dan ada yang bersifat tersirat. Kalau tersurat berarti datanya itu sudah dituliskan secara langsung ya. Tanpa kita memaknai, kita sudah langsung paham apa yang dimaksud oleh penulis tersebut. Tapi ada beberapa penulis yang menyampaikan datanya itu masih memiliki makna tersirat. Contohnya seperti apa? Oke, langsung aja yuk kita simak contoh berikut. Misal, ini teks LHO tentang vaksin yang dapat mencegah COVID-19. Lalu ada data yang menyatakan seperti ini. Berikut persentase vaksinasi di Indonesia. 55% bersedia divaksin dan 41% tidak bersedia divaksin. Ini maksudnya masyarakat ya. Masyarakat 55% itu bersedia divaksin dan 41% tidak bersedia divaksin. Nah, ternyata data ini memiliki makna tersirat ya. Jadi, maknanya itu tidak tertulis secara langsung di teks. Nah, makna tersiratnya berarti seperti ini. Hampir setengah masyarakat Indonesia tidak bersedia divaksin. Iya kan? 55% sama 41%. Berarti kan hampir setengahnya. Ya, maknanya adalah hampir setengah dari masyarakat Indonesia itu tidak mau divaksin ya. Lalu, dari banyaknya data ini ya, dari 41% ini kan bisa dilihat ya Nana ya. Kira-kira apa penyebab 41% orang ini kok tidak bersedia untuk divaksin? Ya mungkin karena banyaknya berita hoaks yang beredar tentang kalau vaksin itu bahaya atau mungkin tidak halal gitu ya. Kan banyak sekali berita-berita hoaks yang beredar. Atau mungkin karena akses yang susah untuk didapatkan oleh masyarakat dalam menerima vaksin. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi di setiap data
itu beberapa ada yang memiliki makna tersirat. Baiklah, sudah selesai semua pembahasan kita pada kegiatan 3.1 dan 4.1 teks laporan hasil observasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak, kalau sudah selesai berarti sekarang waktunya kalian berlatih ya atau mengerjakan tugas. Silakan kalian cek di akun Google Classroom kalian masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya pada saya, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya ya, atau mungkin bisa bertanya di grup masing-masing kelas. Baiklah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.